Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, jangan lupa yang belum ngopi, kita ngopi dulu ya, biar kita lebih santai ya bosku ya. Dan terima kasih buat yang klik video ini, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham ya. Oke bosku ya, kita akan bahas mengenai masalah penyakit yang sering terjadi pada anakan bebek ya. Dan biasanya anakan bebek itu rentan terhadap penyakit itu di usia 17 atau 15 hari ke bawah ya. Di usia tersebut anakan bebek itu masih mudah terserang berbagai penyakit ya. Yang biasa terjadi itu adalah seperti senot, cekrek ataupun pilek ya. Itu yang paling sering terjadi. Dan untuk penyebabnya itu biasanya dari amoniak kotoran ya. Jadi kebersihan kotorannya yang mungkin kurang sering dibersihkan itu juga bisa menyebabkan bau amoniak yang tinggi yang akhirnya bisa mengganggu pernafasannya ya, dan itu bisa menyebabkan senot atau cekrek dan lain-lain ya. Maka hal yang pertama untuk antisipasi itu usahakan kebersihan kandang dulu ya, supaya bau amoniak dari kotoran itu tidak terlalu menguap dan menyengat sekali ya, yang bisa mengganggu pernapasan DOD itu ya. Itu yang pertama adalah untuk kebersihan kandang. Yang kedua tempat minum ya, tempat minum juga harus sering dibersihkan ya. Itu juga tempat minum kalau jarang dibersihkan itu bekas makanan yang jatuh atau menempel di tempat minum itu kalau jangka waktu lama ya, 1-2 hari atau 3 hari dan seterusnya, kalau nggak dibersihkan itu bisa bau ya, baunya luar biasa. Intinya baunya luar biasa, itu juga nanti bisa menyebabkan pergangguan pernapasan pada bebek-bebek kita yang masih di usia 15 hari ke bawah atau 17 hari ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, namun kalau terkena senot atau cekrek, pilek dan lain sebagainya, ini yang biasa saya gunakan dan saya sudah buktikan ya, itu ada obat ya, obat yang menurut saya cukup manjur sekali ya. Meskipun harganya mahal, tapi cukup manjur ya. Ya mungkin sesuai dengan harganya lah ya. Dan saya sudah sering menggunakan berbagai obat ya, intinya berbagai merek obat untuk mengobati masalah-masalah penyakit itu. Menurut saya yang paling ampuh yang ini, yang saya gunakan ini. Oke, akan saya tunjukkan ya untuk obatnya itu apa ya. Nah, ini obatnya ya bosku ya. Ini merek dagangnya Doxerin Plus ya, Doxerin Plus. Ini bisa cari di toko online banyak ya, di Shopee juga banyak. Kalau kalian bingung untuk cari merek obat ini, bisa klik saja ini bosku ya. Ini juga ada, saya tautkan linknya tinggal sekalian klik untuk menuju ke Shopee biar kalian itu tidak bingung ya. Mungkin kalau kalian mau cari Doxerin Plus ini ya. Nah, Doxerin Plus ini harganya itu sekitar 80.000 ya, 80.000 sampai 90.000 lah untuk per 100 gramnya ini. Jadi cukup mahal dibandingkan dengan jenis obat lainnya ya. Namun walaupun mahal, ini dosisnya itu tinggi bos. Jadi penggunaannya itu sedikit ya. Di sini ada aturan pakainya, silakan dibaca saja ya. Di kemasannya ini untuk 1 gram itu per 2 liter air. Jadi walaupun mahal tapi penggunaannya itu sedikit saja ya. Nah, ini sangat ampuh sekali menurut pengalaman saya pribadi ya. Ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti yang biasa terjadi pada bebek itu, yaitu senot, cekrek atau pilek ya. Yang biasanya bebek itu pipinya pada bentul itu loh bos ya. Pada pilek kan biasanya pipinya pada bentul, pada bencol. Itu saya biasanya gunakan ini bos ya. Dan ini bebek-bebek saya ini tidak alhamdulillah tidak ada yang terserang hal seperti itu ya. Seperti senot, cekrek dan pilek tidak ada. Dan itu tetap saya kasih, tujuannya adalah untuk antisipasi ya. Intinya kita pencegahan lah ya, pencegahan. Jangan sampai, kalau bisa itu kan jangan sampai terjadi baru kita obati ya. Jadi kita lebih utamakan pencegahan saja ya.
Namun bila terjadi juga kita harus rutin untuk mengobatinya. Karena biasanya penyakit-penyakit seperti itu masih bisa disembuhkan ya, kecuali seperti mata biru atau virus-virus yang ganas lainnya. Ya. Jadi itu. Jadi obat tadi itu Doxycycline Plus itu jangan hanya untuk pengobatan saja, lebih baik untuk pencegahan ya, pencegahan juga. Karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi untuk cara memberi Doxycycline Plus ini, kalau bisa tempat minum yang otomatis yang warna merah ini ya, itu kita kosongkan dulu, lalu kita kasih Doxycycline Plus di tempat minum yang manual yang warna putih ini ya. Ya, biar semuanya minum obat ini dulu sampai habis, nanti baru yang tempat minum otomatis dinyalakan ya. Biar apa? Biar semuanya itu merata ya, merata bisa minum air campur Doxycycline Plus tadi ya, biar minum air obat tadi ya. Jadi seperti itu caranya memberi vitamin itu, seperti itu. Kalau kita campurkan di tempat minum otomatis kan terlalu banyak ya, karena airnya kan banyak sekali dari tampungan itu. Jadi caranya seperti ini saja, sedikit saja bos. Jadi nanti kalau tempat minum yang air putih ini habis, dikira semua bebek-bebek ini sudah pada minum, ya sudah, nanti tinggal nyalakan yang air minum biasa yang otomatis itu ya. Jadi seperti itu, nggak harus kita kasih banyak selama 24 jam, nggak usah ya. Jadi intinya cuma dua tempat minum ini sekitar 10 liter lah ya. Ini takaran 5 liter yang putih ini bos ya. Jadi 10 liter saja sudah cukup untuk 200 ekor atau lebih ya, intinya seperti itu. Nah, ini bagus sekali untuk pencegahan dan pengobatan ya, karena di usia 15 atau 17 hari ke bawah DBP itu masih rentan terserang hal seperti tadi ya. Jadi intinya yang penting yang harus diutamakan tentu semua ternak apapun itu adalah kebersihan kandang ya, kesterilan kandang dan kebersihan kandang itu yang harus diperhatikan. Mau ternak apapun kalau kandangnya nggak bersih ya, itu mungkin jadi faktor penyebab berbagai penyakit ya dari situ ya. Maka harus kita utamakan kebersihan kandang dulu ya. Dan pemberian Doxycycline Plus ini untuk pencegahan itu tidak perlu kita berikan setiap hari ya. Jadi cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali saja. Kalau kondisi bebek-bebek kita itu tidak ada yang terkena cekrek maupun senot atau pilek ya. Jadi cukup 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau misalkan ada yang terkena cekrek, senot atau pilek, itu baru kita berikan setiap hari berturut-turut selama 4 atau 5 hari. Jadi seperti itu. Jadi itu ya bosku ya, intinya lakukan pencegahan semaksimal mungkin itu lebih baik ya, lebih baik daripada mengobatinya. Intinya seperti itu. Jadi obat tadi itu untuk pencegahan bagus, untuk pengobatan bagus. Lebih baiknya kalau saya sarankan itu di pencegahan saja ya, jangan nunggu terkena penyakit baru diobati. Kalau bisa fokuskan atau utamakan di pencegahan ya, karena kalau di pencegahan itu pertumbuhannya juga bisa maksimal. Kalau sudah terserang penyakit lalu kita obati, itu bisa menghambat pertumbuhannya bos. Jadi seperti itu. Jadi utamakan lebih baik pencegahan ya. Dan kalau bingung tadi ya, kalau yang mau cari Doxycycline Plus ini tinggal klik saja link yang saya tautkan di sini, itu nanti langsung diarahkan untuk ke Shopee ya. Jadi seperti itu. Oke. Informasi hari ini seperti ini saja. Semoga ini bermanfaat juga ya buat para peternak ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa kembali. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.